Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Untung, NIM 18237155598 dari kelas TPJJB, Prodi Perancangan Jalan Jembatan. Di video ini saya akan mempresentasikan analisis bundaran yang berlokasi di Bundaran Tirosam. Berikut merupakan lokasi dan waktu pengukuran, yaitu lokasi di Bundaran Tirosa, Jalan Bundaran, PU nomor 1 TDM Kota Kupang. Hari tanggal pengukuran 22 Juni 2021 pukul 4.00 sampai selesai. Ini merupakan gambar dari lokasi hitungan yang diambil dari internet. Ini merupakan data lalu lintas setiap pendekat yang didapat dari data hitungan di lapangan. Di sini saya menjelaskan setiap detail, yaitu di mana MC ini merupakan sepeda motor, LV ini kendaraan ringan, HV merupakan kendaraan berat, UM kendaraan tak bermotor. Di setiap pendekat ini terdapat titik A, B, C, dan D. Untuk titik A ini saya menjelaskan, untuk ALT ini merupakan kendaraan dari titik A yang bergerak belok kiri menuju titik B. AST merupakan kendaraan dari titik A yang bergerak lurus menuju titik C. ART merupakan kendaraan yang dari titik A bergerak belok kanan menuju titik D. Sedangkan AUT merupakan kendaraan yang bergerak putar kembali menuju titik A. Oke, berikutnya ini merupakan sketsa gambar dari AutoCAD dengan skala 1:100. Berikutnya kita masuk ke hitungan arus lalu lintas. Di sini kita konversikan kendaraan per jam ke dalam arus SMP per jam dengan mengalihkan setiap ekivalensi, di mana ekivalensi LV sama dengan 1,0, kendaraan berat HV 1,3, sepeda motor SM sama dengan 0,5. Dan saya akan menjelaskan untuk kendaraan LV 102 ini didapat dari hasil kali dari 102 yang di kendaraan per jam dikali dengan ekivalensi dari kendaraan ringan yaitu 1,0, yaitu maka menghasilkan 102. Begitupun untuk selanjutnya untuk kendaraan berat, sepeda motor. Berikutnya kita masuk ke bagian jalinan. Bagian jalinan ini didapat berdasarkan hitungan MKJI 1997. Oke, baik, kita masuk lagi ke kendaraan tak bermotor. Karena di sini kendaraan tak bermotornya tidak ada, maka dia punya rasio menjalinnya tidak ada. Selanjutnya kita masuk di total arus menjalin. 1423 ini merupakan total dari arus menjalin. 2225,2 ini merupakan arus total di titik AB. Begitupun untuk bagian jalinan BC, CD dengan DA. Berikutnya kita akan mencari dia punya rasio menjalin. Untuk menghitung rasio menjalin ini di titik A, yaitu dengan total arus menjalin di A dibagi dengan arus total di AB, maka didapatkan rasio menjalinnya. Begitupun untuk titik BC, CD, DA, dan selanjutnya. Berikutnya kita masuk ke parameter bagian jalan. Di sini kita lihat pendekat W1, pendekat 2 W2 ini didapat dari hasil hitungan di lapangan. Kita masuk ke kolom lebar masuk rata-rata VE, ini didapat dari penjumlahan pendekat
1W1 dengan pendekat 2W2 dibagi dengan 2. Yaitu di sini kita lihat di bagian jalinan AB itu lebar masuk rata-rata VE di AB itu didapat dari 4,60 ditambah dengan 12,65 dibagi 2, maka didapatnya 8,63. Berikut kita masuk di lebar jalinan VV. Lebar jalinan ini didapat dari hasil hitungan di lapangan juga. Untuk berikutnya ke kolom VE per VV. Di kolom VE per VV ini didapat dari hasil bagi dari lebar masuk rata-rata VE dibagi dengan lebar jalinan VV, yaitu 0,652 ini didapat dari hasil bagi dari 8,63 dibagi dengan 13,23. Berikutnya ke kolom panjang jalinan LV, yaitu ini didapat dari hasil hitungan di lapangan juga. Berikutnya kita masuk ke kolom 8, yaitu VV per LV. Ini didapat dari hasil bagi antara lebar jalinan VV dengan panjang jalinan, yaitu di sini untuk VV per LV-nya 0,209 didapat dari hasil bagi dari 13,23 dibagi dengan 63,3. Begitupun untuk titik BC, CD dengan DA. Oke, baik. Berikutnya kita masuk di kapasitas. Kita lihat di bagian menjalin AB. Kita masuk di kolom VV. Untuk kolom faktor VV-nya ini didapat dari hasil kali dari 135 dikali lebar jalinan di AB dipangkat dengan 1,3. Berikutnya kita masuk di kolom faktor VE per VV. Untuk faktor VE dengan faktor VE dibagi VV itu didapat dari hasil kali dari 1 ditambah hasil dari data VE per VV lalu dipangkat dengan 1,5. Berikutnya kita masuk di kolom faktor PV. Kita lihat di menjalin AB. Untuk faktor PV-nya didapat dari 1 dikurangi rasio menjalin dibagi dengan 3 lalu dipangkat dengan 0,5. Berikutnya kita masuk di kolom faktor VA. Itu didapat dari hasil 1 ditambah dengan data hasil VV per LV lalu dipangkatkan dengan min 1,8. Berikutnya kita masuk di kolom kapasitas. Kapasitas dasar channel. Itu didapat dari hasil kali dari kolom faktor VV dikali dengan faktor VE per VV dikali dengan faktor PV dikali dengan faktor VA. Maka didapat kapasitas dasar channel. Berikutnya kita masuk di faktor penyesuaian di ukuran kota FCS. Itu didapat dari tabel di MKJI, yaitu tabel B3.1. Berikutnya di kolom link jalan FRS didapat dari tabel MKJI B.4.1. Berikutnya kita masuk ke kolom kapasitas C. Itu didapat dari hasil kali kapasitas dasar channel dikali dengan FCS dikali dengan FRS. Maka didapat dia punya kapasitas C. Begitupun untuk bagian menjalin di BC, CD, dan DA. Kita masuk di perilaku lalu lintas. Kita lihat di bagian derajat kejenuhan. Itu didapat dari hasil bagi antara arus bagian jalinan bagi dengan kapasitas C. Begitupun untuk jalinan BC, CD dengan AD. Berikutnya kita masuk ke kolom tundaan lalu lintas DT. Itu didapat dari rumus, yaitu
2 tambah 2,68982 dikali dengan derajat kejenuhan dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi derajat kejenuhan dikali dengan 2. Maka didapat yang punya tundaan lalu lintasnya yaitu 2,13. Begitupun untuk BC, CD, dan AD. Berikutnya kita masuk ke tundaan lalu lintas totalnya. Itu didapat dari hasil kali dari arus bagian jalinan Q dikali dengan tundaan lalu lintas DT. Maka didapat dia punya hasil tundaan lalu lintas totalnya yaitu untuk jalinan AB yaitu 4.750,18. Sedangkan 24.602,39 ini merupakan tundaan lalu lintas total dari jalinan AB, BC, CD dengan AD. Berikutnya kita masuk ke peluang antrian. Peluang antrian ini didapat dari yang pertama batas bawah dengan rumus yang pertama batas bawah yaitu 9,41 dikali dengan DS dikali dengan 2 ditambah dengan 29,967 dikali dengan derajat kejenuhan lalu dipangkatkan 4,619. Lalu berikutnya untuk batas atasnya yaitu rumusnya didapat dari 26,65 dikali dengan derajat kejenuhan lalu dikurang dengan 55,55 lalu dikali dengan derajat kejenuhan dikali dengan derajat kejenuhan dipangkat 2 ditambah dengan 108,57 lalu dikali dengan derajat kejenuhan dipangkat dengan 3. Maka terdapat dan punya hasilnya yaitu di kolom peluang antrian. Berikutnya untuk tundaan lalu lintas untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-ratanya dapat dari tundaan lalu lintas total dibagi dengan jumlah kendaraan MV yang sudah dikonversikan ke dalam SMP per jam. Maka didapat dia punya tundaan lalu lintas bundaran rata-ratanya yaitu 4,91. Berikutnya kita masuk ke tundaan bundaran rata-rata yaitu didapat dari tundaan lalu lintas bundaran rata-rata ditambah dengan 4. Maka didapat hasil 8,91. Berikutnya kita masuk ke peluang antrian. Peluang antrian itu didapat dari nilai terbesar dari kolom peluang antrian yaitu kita lihat nilai terbesarnya yaitu 6 sampai 13. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.